Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qassa alaina fi kitabihi qasasan thayyibah min akhbari anbiya'ihi wa wasafaha bi annaha ahsanal qasas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam hari ini kita membahas kisah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Ya'qub alaihimassalatu wassalam, wa ala nabiyyina afdhalus salati wastaslim. Kisah ini adalah kisah yang lain daripada yang lain, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan di dalam satu surat secara penuh. Diterangkan lengkap dari A sampai Z, dan kemudian tidak diulang-ulang di surat-surat yang lainnya. Yaitu tepatnya di dalam surat Yusuf, surat nomor ke-12. Ini merupakan kisah para nabi yang lain daripada yang lain. Kalau nabi-nabi yang lainnya itu kisahnya terpisah-pisah di surat ini, surat itu, surat yang lainnya, sepotong-sepotong atau satu bagian dari kisah itu. Kalau Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Ya'qub dimuat dalam satu surat penuh, namanya surat Yusuf, dan kemudian tidak diulang-ulang di surat-surat yang lainnya. Kisah ini adalah kisah terbaik. Bahkan yang mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang terbaik, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Di ayat yang nomor 3 Allah mengatakan, Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Kalau sudah Allah yang mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang paling baik, berarti memang benar kisah ini adalah kisah yang paling baik. Karena dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang amat sangat banyak. Karena itu saya tidak akan membacakan ayat per ayat ya. Langsung saja saya ceritakan sebagaimana biasanya. Dan nanti para pendengar setia bisa mengikutinya dari Mushaf Al-Quran, surat Yusuf, surat ke-12, mulai dari ayat 1 sampai selesai. Dan nanti tiap-tiap kita melewati satu kejadian dari perjalanan hidup Nabi Yusuf beserta ayahnya Nabi Ya'qub, maka nanti akan saya ambilkan kandungannya apa, pelajarannya apa, yang subhanallah benar-benar luar biasa. Pertama-tama kisah ini adalah kisah terbaik, kisah yang paling jelas. Kenapa?
Karena di dalam kisah ini banyak sekali perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak. Banyak perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, perpindahan dari ujian menuju nikmat, dari nikmat menuju ujian. Kemudian juga dari kehinaan menuju kemuliaan, dari keamanan menuju takut, dari takut menuju aman, dari perbudakan menjadi berkuasa, dari berkuasa menjadi budak. Kemudian juga dari senang menjadi bersedih, dari bersedih menjadi bersenang, dari bahagia menjadi susah, dari susah menjadi bahagia, dari sempit menjadi lapang, dari lapang menjadi sempit, dan seterusnya. Sangat indah. Banyak sekali perpindahan-perpindahan dan perubahan-perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya di dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam beserta ayahnya Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kisah ini bermula ketika Yusuf yang waktu itu masih kecil bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau semuanya. Kemudian beliau menceritakan mimpi ini kepada ayahnya. Beliau mengatakan, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Beliau nabi. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Ya'qub itu juga mempunyai nama Israel. Ya'qub itu namanya juga Israel. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ini punya anak 12. Di antaranya Nabi Yusuf itu 12 anak itulah namanya Bani Israel. Namun Bani Israel yang sekarang ini, bangsa Israel itu sudah bukan keturunan Nabi Ya'qub lagi. Sudah tercampur-campur nasab mereka. Sudah tercampur-campur nasab mereka sudah rusak. Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Nabiullah Ya'qub alaihissalam, karena beliau adalah nabi dan beliau tahu artinya mimpi itu, bahwa Yusuf ini di kemudian hari akan menjadi orang besar, akan menjadi nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, "Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Hai putraku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nabi Yusuf 12 bersaudara. Ayahnya mengatakan jangan kamu cerita kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan iri. Iri kepadamu, akan mencelakakan kamu nanti. Dan memang Nabi Ya'qub tahu, diberitahu oleh Allah melalui wahyu bahwa Yusuf dipilih oleh Allah. Kelak di kemudian hari akan menjadi nabi, menjadi rasul, dan oleh Allah diberi ilmu tentang takwil mimpi dan diberikan nikmat yang sangat banyak kepada keluarga Ya'qub semuanya. Sebagaimana nikmat itu juga diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak yang merupakan nenek moyang mereka. Dari sini para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kita bisa mengambil faedah tentang masalah mimpi.
masalah mimpi. Di dalam surat Yusuf ini ada usul ta'bir ar-ru'ya. Prinsip-prinsip dasar menakwilkan mimpi. Ya, kita lihat di sini ya, 11 bintang, matahari dan bulan. Nabi Yakub paham 11 bintang itu adalah saudaranya Yusuf, jumlahnya 11. Matahari dan bulan itu adalah ayah dan ibunya. Yang kemudian ditafsirkan bahwa Nabi Yusuf ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Nabi Yakub tahu. Mimpi itu ada artinya. Dan nanti juga di dalam kisah ini kita melihat Nabi Yusuf juga oleh Allah benar-benar dijadikan pandai menakwilkan mimpi. Ketika beliau bertemu dengan dua orang di penjara itu ya, nanti kita lewat ceritanya. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi itu dan benar-benar terjadi sesuai dengan yang ditakwilkan. Demikian pula ketika raja bermimpi, Nabi Yusuf juga menakwilkan mimpinya. Nanti kita lewat semua kisah-kisah itu. Jadi jelas bahwasanya mimpi itu memang ada. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tentang mimpi itu, Ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis sahih. Demikian pula setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, wahyu terputus. Yang ada adalah al-mubasyirat, kata Rasulullah SAW. Al-mubasyirat. Al-mubasyirat adalah kabar-kabar gembira, yaitu mimpi-mimpi baik yang dilihat oleh seorang mukmin dalam tidurnya. Mimpi. Orang yang mimpinya paling benar adalah orang yang jujur dalam kehidupannya. Jadi ada keterkaitan, ada korelasi antara tidur dengan alam nyata. Orang yang di alam nyata itu jujur, enggak berbohong, maka mimpinya pun adalah mimpi yang benar. Mimpi, alhamdulillah. Kalau kita mimpi yang benar, alhamdulillah kita berharap mudah-mudahan menjadi kenyataan. Kalau mimpi yang buruk enggak usah takut, enggak usah takut. Bahkan dianjurkan kalau kita mimpi yang baik itu diceritakan, tapi diceritakan kepada orang-orang yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Sehingga orang itu tidak akan iri dengki, sehingga orang itu tidak akan menafsirkan mimpi kita dengan tafsir buruk. Orang yang kita cintai dan dia mencintai kita. Karena kalau orang yang tidak baik kepada kita, iri dengki, nanti dia akan menafsirkan yang buruk-buruk. Seperti itu. Mimpi yang baik, alhamdulillah, mimpi berada di taman, di kebun, mimpi melihat surga, Masya Allah, mimpi-mimpi yang sangat indah. Demikian pula kalau mimpi-mimpi yang buruk jangan diceritakan siapapun, enggak boleh diceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi resep ya, kalau orang mimpi yang buruk itu pertama-tama resepnya adalah berlindung kepada Allah dari setan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari perbuatan setan. Kemudian meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Tapi ludahnya tidak dikeluarkan, cuma percikan-percikannya saja. Kemudian merubah posisi tidur. Posisi tidurnya dirubah ya. Dirubah, bukan bantalnya dibalik, tapi posisinya dirubah. Kemudian setelah itu jangan cerita kepada siapapun. Enggak ada masalah insyaallah. Yang lebih afdal lagi dia bangun, dia ambil air wudu, lalu dia sholat 2 rakaat. Itu lebih afdal. Dan enggak boleh cerita, enggak ada apa-apa insyaallah. Mimpi yang baik. Subhanallah ya, mimpi. Kalau mimpi itu roh kita, arwah kita, tapi dampaknya sampai kepada jasad. Ketika kita mimpi yang baik-baik, ketika bangun badan kita terasa enak sekali. Demikian pula ketika kita mimpi yang buruk-buruk, ketika bangun badan kita juga terasa tidak enak, rasanya seperti terganggu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah mimpi ini. Kemudian ternyata benar ayahnya Nabi Yakub alaihi salam lebih menampakkan cinta kepada Yusuf dan kepada saudaranya. Jadi ada saudara Yusuf yang sekandung ya, sebapak dan seibu, yang dikenal dengan nama Bunyamin. Sementara yang lainnya itu saudara sebapak lain ibu. Di sini Nabi Yakub lebih menampakkan cinta kepada Yusuf dan saudaranya itu daripada yang lainnya.
akhirnya benar-benar menimbulkan kecemburuan. Kecemburuan, ya, iri, dengki, hasud, wajar manusia seperti itu. Akhirnya mereka berupaya membuat makar. Mereka berkumpul, ini bagaimana ini? Ayah lebih mencintai Yusuf dan saudara kandungnya daripada kita. Padahal kita ini satu golongan yang kuat. Bagaimana ini ayah ini? Ayah ini keliru. Kenapa seperti itu? Akhirnya mereka berencana membuat makar. Ada yang mengatakan bagaimana kalau Yusuf dibunuh? Atau bagaimana kalau Yusuf itu dibuang ke suatu daerah yang tidak dikenal. Supaya ayah tidak lagi tercurahkan kasih sayangnya kepada Yusuf saja. Supaya ayah lebih perhatian kepada kami. Subhanallah. Di sini para pendengar setia Radio Dakwah Islami ada pelajaran yang sangat agung sekali. Bahwasanya kita dilarang pilih kasih ya. Terutama kepada anak-anak. Keadilan itu perlu sekali. Karena ketidakadilan nanti menyebabkan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan. Misi besar agama Islam ini adalah menegakkan keadilan, memberantas kedoliman. Adil. Terutama adil kepada anak-anak. Dan Islam adalah agama yang subhanallah kalau bicara adil luar biasa. Adil dalam pemberian kepada anak-anak. Kemudian juga adil dalam hal kasih sayang. Bahkan adil dalam mencium. Bahkan juga adil dalam memangku. Pernah ada seorang sahabat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang anaknya laki-laki masih kecil dicium lalu dipangku. Datang lagi anaknya perempuan enggak dicium enggak dipangku, ditaruh di sebelahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama adilta bainahuma." Kamu enggak adil kamu. Kalau itu kamu cium, ini kamu cium. Kalau itu kamu pangku, ini kamu pangku. Adil. Ini adalah miskatun nubuwah. Ini adalah cahaya kenabian. Cahaya nabawi yang enggak ada tandingannya. Ajaran model mana yang menganjurkan adil sampai dalam hal mencium, dalam hal memangku? Subhanallah, adil. Sehingga anak itu berbakti semuanya, enggak merasa dibeda-bedakan. Kalau kita enggak adil nanti merasa dibeda-bedakan, nanti mereka enggak berbakti. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan bahwa dia memberikan kepada anaknya, salah satu anaknya itu seorang budak. Yang harganya mahal tentu saja. Rasulullah bertanya, apa kamu punya anak lain selain dia? Apakah juga mereka kamu beri seperti dia? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah. Yang adil di antara anak-anakmu. Ini dolim. Aku enggak mau jadi saksi perkara yang dolim. Adil kepada anak-anak. Ini penting sekali ya. Kalau anak ini diberi mobil, itu juga diberi mobil. Sepeda motor, semuanya. Kalau enggak diberi semuanya. Nah, ini kan butuh, ini sudah besar, butuh mobil, itu kan masih kecil. Iya, nanti yang kecil kan juga jadi besar, butuh mobil juga. Jadi kalau memang dia perlu, jangan diberikan atas nama dia, tapi tetap atas nama orang tua. Cuman hak pakai saja. Ini diberi rumah, itu juga diberi rumah. Loh ini kan masih kecil, ini sudah besar. Iya, nanti yang kecil kan juga jadi besar, butuh rumah dia. Sehingga yang ini jangan diberi rumah. Kalau enggak diberi semuanya, diberi hak pakai saja. Adil. Intinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pembahasan masalah adil ini panjang sekali ya. Intinya adalah adil. Namun juga masih ada perincian-perinciannya lagi. Kemudian di dalam kisah ini ada tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang nomor 7 ya. Allah berfirman, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kamu tahu enggak ceritanya Nabi Yusuf? Kamu tahu enggak?" Nabi Muhammad cerita. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca, enggak pernah menulis, enggak pernah melihat, enggak pernah mendengar. Tapi kenapa beliau tahu? Dari mana beliau tahu? Berarti ini adalah bukti, ini adalah mukjizat. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh kisahnya Yusuf seperti ini, perinciannya kayak gini semuanya. Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tadi kan ada yang usul ya, saudara-saudara Yusuf dibuang saja, dibunuh saja, atau dibuang ke luar negeri. Kemudian ada yang mengatakan, jangan dibunuh Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur saja, nanti diambil oleh orang lain. Ya, seperti itu. Di sini ada satu permasalahan yang sangat indah dan perlu kita kaji di ayat yang nomor ke-9. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Mari kita lihat di sini. Mereka merencanakan makar. Mereka berencana untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Dan ketika mereka mempunyai rencana makar itu, sekaligus mereka mempunyai rencana setelah selesai perbuatan makar kita taubat kepada Allah dan kita menjadi orang soleh. Subhanallah, ini bahaya sekali. Orang yang ketika mempunyai rencana buruk, saat itu juga dia mempunyai rencana untuk taubat setelah berbuat buruk itu, maka dia akan semakin termotivasi untuk berbuat keburukan dan berbuat kejahatan itu. Kenapa? Karena sebelum berbuat buruk saja, dia sudah punya rencana. Nanti setelah selesai berbuat buruk itu, saya akan taubat kepada Allah. Nah, sehingga ini semakin menjadikan dia terpacu, termotivasi untuk melakukan keburukan dengan harapan nanti setelah selesai, taubat jadi orang soleh. Nah, itu bahaya sekali. Taubat itu tidak mudah ya, nggak gampang. Boleh jadi ketika sedang maksiat, meninggal dunia. Bagaimana? Ini banyak terjadi. Sering kita mendengar atau membaca di surat kabar atau di berita-berita orang yang mati di pelukannya pelacur. Ya, mungkin dia punya rencana, nanti saya taubat. Ternyata belum sempat taubat sudah mati. Apalagi taubat juga berat. Taubat itu berat. Kalau orang tidak segera taubat dari perbuatan dosanya, dosa yang bertumpuk-tumpuk, itu taubat itu sulit. Sama dengan baju ya, baju putih. Kalau sekarang kena kotoran, sekarang juga kita cuci bersih. Tapi kalau sekarang kena kotoran, besok kena kotoran, dibiarkan terus, tahun depan baru dicuci, sulit. Sudah mengkristal kotoran itu. Demikian pula dosa. Begitu berbuat dosa, taubat, langsung mudah. Kalau dibiarkan bertumpuk-tumpuk, subhanallah. Jadi ini bahaya sekali ya, merencanakan taubat sebelum berbuat dosa, maka itu akan membuat orang semakin termotivasi untuk berbuat dosa itu. Dan apakah dia bisa taubat nanti setelahnya? Akhirnya pilihan mereka jatuh kepada Yusuf dibuang saja ke sumur supaya diambil orang, kemudian entahlah mau diapakan oleh orang itu, mau dijadikan budak atau dijual, terserah orang itu. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, setelah mereka merencanakan makar ini, mereka mulai membuat kebohongan-kebohongan kepada ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam. Mari kita lihat kebohongan-kebohongan mereka. Kebohongan yang pertama, mereka mengatakan, wahai ayah kami, mengapa ayah tidak percaya kepada kami ketika kami hendak mengajak Yusuf? Padahal kami ini ingin kebaikan untuk Yusuf. Kami ingin mengajak Yusuf itu pergi bersama kami, bersenang-senang, dapat bermain. Dan kami janji, wahai ayah, kami akan menjaganya. Sudah mulai ya kebohongan. Nah, inilah bahaya kebohongan. Orang kalau berbohong itu adalah dosa yang berantai. Dosa yang berantai. Orang maunya itu bohongnya satu, ternyata nanti bohong yang pertama itu perlu ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya. Kebohongan yang berikutnya perlu ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya lagi, dan seterusnya. Itu namanya ad-dzunub al-musalsalah.
Dosa atau ad-dzunub al-mutasalsilah. Dosa yang berantai terus. Subhanallah. Nah, ini bahaya sekali. Mereka membuat kebohongan. Lalu ayahnya mengatakan, wahai putra-putraku, aku itu merasa sedih kalau nanti Yusuf pergi bersama kamu. Aku khawatir kalau nanti Yusuf itu dimangsa oleh serigala ketika kamu lengah. Seperti itu. Kita lihat di sini ada sesuatu yang indah ya. Nabi Yakub alaihi salam di sini mengatakan, aku khawatir nanti Yusuf dimangsa serigala ketika kamu lengah. Aku sedih kalau Yusuf keluar bersama kamu. Beliau tidak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Allah benar-benar diuji apa yang diomongkan itu terjadi. Tapi di kisah yang berikutnya nanti ketika hendak melepas Bunyamin, beliau bertawakal kepada Allah. Beliau mengatakan, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Di sini tidak. Di sini beliau lebih menggantungkan kepada dirinya. Aku bersedih kalau kamu keluar bersama Yusuf. Aku khawatir Yusuf dimangsa serigala ketika kamu lengah. Akhirnya kekhawatirannya benar-benar terjadi. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf berbohong lagi. Wahai ayah, kalau nanti Yusuf itu dimangsa serigala, kami tentu akan rugi. Kami kan kuat, kami kan banyak. Enggak mungkin wahai ayah, jangan khawatir. Akhirnya ayahnya melepaskan Yusuf karena merasa percaya kepada mereka. Berangkat. Dan ternyata benar setelah sampai di sana mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dasar sumur. Dan subhanallah ya, ini hiburan dari Allah. Ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf. Sebagaimana di ayat nomor 15. Kata Allah, wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Hai Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tiada ingat lagi. Subhanallah. Ini ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur. Artinya, wahai Yusuf, jangan khawatir. Kamu tidak akan bisa dicelakakan. Kamu pasti akan selamat. Karena Allah sudah berjanji menjadikanmu nabi. Memberikan kepadamu kekuasaan. Memberikan kepadamu kemuliaan, ilmu, dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kamu enggak mungkin bisa dicelakakan. Dan nanti ada saatnya kamu ceritakan kepada mereka semuanya perbuatan buruk ini. Ini adalah motivasi. Nabi Yusuf yakin bahwa saya akan selamat dari sumur ini. Saya akan bakal ketemu dengan keluarga saya lagi. Subhanallah. Inilah perjalanan kehidupan para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Bukankah Nabi Yakub telah mengatakan pada ayat yang lalu bahwa Yusuf ini dipilih oleh Allah, dijadikan nabi, diberi nikmat dan berbagai macam kebaikan. Tapi setiap orang yang hendak mendapatkan nikmat yang besar, baik nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi, maka tentu ada sebabnya dulu. Ada sebabnya dulu. Ada perjalanan yang panjang menuju ke arah sana. Ada usaha dulu. Ada upaya dulu. Ada ujian dulu. Ada capek dulu. Ada payah dulu. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah hukum Allah. Yang tidak mungkin berubah. Yang tidak mungkin bisa diganti dengan hukum apapun. Semuanya ada sebab akibat. Nabi Yusuf alaihissalam dicalonkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, mendapat berbagai macam kebaikan, ilmu dan yang lainnya, tapi menuju ke sana penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan. Jalannya jalan panjang, penuh aral-nal melintang, penuh onak dan duri. Perjalanan panjang dahulu. Subhanallah. Sebenarnya Allah bisa saja langsung kun fayakun selesai. Bisa saja Allah mudah. Tapi memang inilah sunnatullah. Ini hukum Allah. Perjalanan panjang dulu. Bahkan para ahli tafsir mengatakan antara mimpi Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan dengan menjadi kenyataan mimpi itu
Sebagian mengatakan 40 tahun, sebagian mengatakan 80 tahun. Perjalanan panjang dulu. Subhanallah, itulah takdir. Dan apa yang ditakdirkan Allah itu terjadi. Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah menang dalam semua urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Subhanallah. Kemudian setelah mereka memasukkan Yusuf di sumur itu, mereka pergi. Mereka pulang dan mereka memilih waktu pada waktu Isya, pada waktu petang ya, pada waktu petang. Waja'u abahum Isya'an yabku. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Jadi mereka memilih waktu Isya. Isya itu petang ya, waktu Isya lah. Isya kita ya, Isya ini malam. Yang mana dulu nggak ada lampu. Sehingga ketika mereka menangis dengan tangisan palsu, tangisan bohong, ayahnya itu diharapkan tidak bisa melihat tangisan mereka yang palsu dan bohong itu. Ini adalah kebohongan lagi. Mereka datang petang hari, seakan-akan menunjukkan bahwa mereka sudah berusaha menyelamatkan Yusuf. Kemudian mereka juga nangis bohong lagi. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi mereka berbohong lagi. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, sesungguhnya kami tadi itu pergi berlomba-lomba. Dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu wahai ayah, Yusuf itu dimakan oleh serigala. Wah, tentu ayah nggak akan percaya kepada kami. Walaupun kami adalah orang-orang yang jujur. Subhanallah. Bohong lagi. Bohong yang satu perlu ditutupi dengan bohong yang berikutnya, dan berikutnya. Itu adalah ad-dunub al-mutasalsilah. Dosa yang berantai. Kita berlindung kepada Allah daripada dosa-dosa yang berantai. Dan kita berharap kepada Allah, kita melakukan ketaatan-ketaatan yang berantai. Ketaatan yang satu ditambah dengan ketaatan berikutnya dan seterusnya. Kemudian bukan hanya itu, ternyata mereka juga membawa baju gamis Nabi Yusuf yang berlumuran dengan darah. Tapi subhanallah, bidamin kadib, darahnya pun darah palsu, bohong lagi. Jadi mereka waktu itu menyembelih seekor kambing ya. Lalu darahnya dilumurkan ke baju gamis Nabi Yusuf. Dan mereka mengatakan, wahai ayah, ini loh kalau Allah nggak percaya, ini loh buktinya. Bajunya Yusuf ini penuh dengan darah. Ini adalah bukti bahwa Yusuf dimangsa oleh serigala. Tapi subhanallah mereka lupa. Mereka lupa bajunya tidak dikoyak-koyak. Bajunya itu masih utuh. Mereka lupa. Kan kalau orang dimangsa serigala kan bajunya itu kan robek semua. Ini enggak, bajunya utuh, cuman banyak darahnya. Akhirnya ayahnya itu mengatakan, oh alangkah bijaksana serigala itu. Hanya memakan orangnya saja, bajunya masih utuh. Subhanallah. Bohong lagi. Ayahnya tahu. Kata ayahnya, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ayahnya faham telah dibohongi. Lalu ayahnya mengatakan, sabrun jamil, sudah mau apa lagi, sabar. Sabar adalah sabar yang terbaik. Sabar adalah pilihan terbaik. Kalau enggak sabar rugi dunia akhirat. Kalau sabar untung dunia akhirat. Lalu beliau mengatakan, wallahul musta'an ala ma tasifun. Kami mohon pertolongan Allah terhadap apa yang kamu ceritakan daripada kebohongan-kebohongan itu. Jadi kita harus selalu berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menolong kita, yang memberikan kepada kita kekuatan dan berbagai macam kebaikan. Subhanallah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kisahnya masih panjang.
Saya kira mungkin kita membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini. Untuk saat ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Berarti di sini Nabi Yusuf masih berada di dalam sumur. Nanti berikutnya adalah lanjutannya bagaimana ketika ada kelompok musafir yang ketika mengambil air di sumur itu mereka menemukan Yusuf. InsyaAllah itu di episode berikutnya sehingga kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak ya. Nanti tiap-tiap kita lewat satu permasalahan, satu bagian kita ambil faedahnya, kandungannya indah sekali. Kemudian juga kita juga harus hati-hati ya daripada sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Dan kita boleh menyembunyikan sesuatu yang kalau kita tampakkan itu akan menimbulkan madharat. Itu boleh. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada Nabi Yusuf ya di ayat nomor 5, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuat tipu daya untukmu. Jadi di sini kita dianjurkan menjauhi sebab-sebab yang bisa mendatangkan keburukan. Dan kita dianjurkan juga menyembunyikan apa yang kalau kita tampakkan itu akan dikhawatirkan menimbulkan madharat. Disembunyikan. Ya mungkin itu dulu. InsyaAllah nanti kita sambung berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah. Dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Demikian mitra Radio Dakwah dimanapun Anda berada, kajian kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan mulai pertanyaan yang pertama ya, yang sesuai dengan materi ya. Iya. Iya, betul. Iya, pertanyaan pertama datangnya dari 5761. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nantinya di akhirat bisa melihat langsung wajah-wajah Nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala? Syukran, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ya, di akhirat nanti kita akan bisa melihat langsung wajah-wajah Nabi. Kita melihat langsung. Bukan hanya melihat, kita berkumpul dengan para Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Kamu di surga nanti akan kumpul bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kalau Anda cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi semuanya. Iya. Kumpul mereka, bertemu dengan mereka. Oh, alangkah senangnya. Demikian pula melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah berseri-seri memandang kepada Tuhannya, memandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti apa dan bagaimana wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi wa fi riwayah la tudarruna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu hari kiamat nanti, di surga nanti, sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Maksudnya melihat ke atas ya, bukannya Allah seperti bulan purnama, tapi cara melihatnya seperti itu. Masing-masing bisa melihat dari tempatnya tanpa ada berdesak-desakan dan tidak tertutup oleh awan. Itu hadisnya hadis mutawatir ya, mutawatir, enggak bisa dibohongi lagi. Cuman seperti apa bagaimana kita tidak tahu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa,
Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah agar engkau memberikan kepada hamba rezeki berupa hamba memandang wajahmu yang maha mulia. Dan itu diantara puncak kenikmatan ahli syurga. Allah menyingkap tabir, lalu para ahli syurga memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak melihat sesuatu yang lebih indah daripada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa dan bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita enggak mampu meliputi Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kita enggak mampu meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang ya, melihat ya, meliputi tidak. Bagaimananya, wallahu a'lam. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah menjadikan kita bertemu dengan para nabi semuanya, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi yang lainnya, dan memandang wajah Allah yang maha mulia. Allahumma amin. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari 0714. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ana mau tanya, kitab apa yang dibahas dalam malam ini? Soalnya Ana sudah ketinggalan jauh dalam pembahasan masalah kisah-kisah Nabi ini. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Yang kita bahas adalah Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi ya, dari berbagai kitab. Kalau malam ini Nabi Yusuf langsung dari Al-Quran dengan tafsirnya ya. Dan anda bisa mengikuti di rekaman-rekaman yang sudah ada. Semuanya terekam dan semoga memberikan manfaat. Allahumma amin. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Saya ingin Ustadz Abdullah Hadrami mengupas buku La Tahzan. Semoga Ustadz selalu sehat agar bisa memberikan pencerahan dan radio dakwah Islamnya semakin jaya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa anda juga diberikan kepada anda dan kepada semuanya. Ini berkaitan dengan kajian hari Kamis ya. Hari Kamis pagi jam 10 itu kajian kita kemarin sudah khatam kitab 23 Kiat Hidup Bahagia. Dan kemarin saya minta masukan kepada para pendengar setia. Enaknya kitab apa yang kita kaji setelah itu. Yang jelas materinya itu adalah tentang pengembangan diri. Pengembangan diri menuju sukses dan bahagia. Cuman kitab yang dipakai kitab apa. Dan ternyata banyak masukan untuk mengkaji kitab La Tahzan, yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, La Tahzan. Dan kalau masih ada masukan-masukan yang lain silakan, kami juga tunggu. Dan nanti kemudian kami ambil keputusan kitab apa yang dikaji, yang mudah-mudahan bermanfaat dan benar-benar bisa memberikan pencerahan dan membuka harapan, insyaallah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari 0550. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada tuntunannya membaca surat Yusuf atau Maryam bagi orang hamil? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah ada tuntunannya ya kalau orang hamil baca surat Yusuf atau surat Maryam? Surat Yusuf nanti kalau lahirnya laki ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau surat Maryam kalau perempuan cantik kayak Ibunda Maryam. Apakah ada? Itu tidak ada ya. Sekarang kalau kita pakai akal-akalan saja, kenapa surat Yusuf? Kenapa bukan surat Muhammad? Surat Muhammad, Nabi Muhammad itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Ya seperti itu ya. Jadi membaca Quran aja semuanya dari awal sampai akhir ya, doakan semoga anaknya menjadi anak yang salihin wa salihat, mujahidin wal mujahidat insyaallah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, rahimakumullah. Mentakwilkan mimpi apa sama dengan meramal? Bagaimana hukumnya? Syukran dari Wahyu Sawajajar 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik rahimakallah. Mentakwilkan mimpi tidak sama dengan meramal ya, enggak sama ya. Tentu mentakwilkan mimpi sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ya, ada para nabi itu pandai mentakwilkan mimpi, tapi bukan merujuk kepada primbon. Bukan merujuk kepada primbon ya, merujuknya kepada aturan-aturan syariat. Seperti para ulama salafus saleh juga ahli menakwilkan mimpi.
termasuk juga Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah kalau pagi itu sering tanya kepada sahabat, siapa yang mimpi tadi malam, mimpi apa? Sahabat cerita, lalu beliau menakwilkan, artinya begini dan begitu. Itu memang ada ya, ada takwilnya. Bahkan juga seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin, beliau pandai menakwilkan mimpi. Namun demikian hidup kita jangan didasarkan atas mimpi. Kalau kita bangun tidur, mimpi baik, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kenyataan. Mimpi buruk berlindung, kita amalkan amalan ketika mimpi buruk, itu aja. Jangan tiap hari nanti bangun tidur diingat-ingat tadi malam mimpi apa, lalu hidupnya semuanya bergantung kepada mimpi. Nah, itu enggak benar ya, enggak benar. Yang jelas mimpi yang baik memang itu ada artinya dan aturan-aturannya menurut aturan syariat. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz yang dilindungi Allah. Di sekolah saya ada salah satu guru kertas seni. Saat dia masuk kelas saya, dia malah melihat masa depan murid-muridnya dari tangan mereka satu persatu. Dan saya tidak mengikutinya karena takut dosa. Ini bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda semuanya. Jadi di sekolahnya ini ada guru kertas seni ya. Apa kertas seni itu ya? Ramalan ya. Keterampilan ya. Jadi guru ini melihat masa depan murid-muridnya dari tangan mereka satu persatu. Nah, itu enggak boleh tuh ramal-meramal itu meramal ya, enggak boleh ya. Melihat tangan itu ngeramal, enggak percaya, jangan percaya. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah saja. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah. Masa depan itu yang tahu hanya Allah. Kalau ada orang mengatakan dia tahu yang gaib, maka dia adalah taghut. Dia adalah taghut. Ya, bahkan huwa min ru'usit tawaghit. Bahkan dia adalah termasuk pemimpin para taghut. Kalau ada orang mengatakan tahu masa depan orang lain, tahu nasib orang lain, maka dia adalah min ru'usit tawaghit, termasuk pemimpinnya para taghut. Nah, itu kufur, perbuatan kufur. Dan kita ketika kita bertanya kepada tukang ramal semacam dia, bertanya saja, tidak diterima salat kita 40 hari. Sebagaimana dalam hadis sahih, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Dan kalau kita percaya, maka kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu Pak gurunya itu diberi masukan ya, bahwa itu adalah meramal, dilarang dalam Islam, tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah, dan itu kalau dilakukan juga bisa menyebabkan kekufuran, dan pelakunya adalah termasuk min ru'usit tawaghit, termasuk pemimpinnya taghut. Taghut itu jelek. Seperti itu. Ya, itu enggak boleh ya. Jadi Anda sudah bagus tidak mengikuti karena takut dosa. Bukan hanya dosa itu syirik. Syirik itu dosa paling besar, syirik itu. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kedzaliman yang paling besar. Bahkan orang kalau mati membawa syirik enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi syirik itu harus taubat. Nah, sekarang ini banyak syirik, terutama di tahun baru ini ya. Hong Shui, Feng Shui, zodiak, kemudian juga sio. Siomu apa? Aku sioku ini, sio itu. Itu semuanya syirik itu. Islam datang memberantas itu. Islam datang membawa ajaran tauhid. Tauhid adalah pembebasan. Kita benar-benar bebas, merdeka, menjadi hamba Allah saja. Hati kita tertata rapi menghadap Allah saja. Tidak terpecah-pecah kepada ramalan-ramalan, khurafat, tahayul, dan semacamnya. Subhanallah. Ya, fadhal silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Apakah pada saat kita tidur, kemudian kita merasa tindin, apakah itu termasuk godaan syaitan? Apa termasuk mimpi? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Tindian itu macam-macam sebabnya ya. Bisa jadi dari peredaran darah ya. Peredaran darah kurang lancar.
Atau bisa jadi juga dari jin, ya, diganggu jin, ya. Tapi nggak usah takut ya. Yang penting pokoknya ketika mau tidur baca doa-doa sebelum tidur, nggak ada masalah insyaallah. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang membedakan anaknya yang hidupnya sederhana selalu dimarahi ibunya, sedang yang anak satunya hidupnya mewah disanjung-sanjung terus sama ibunya. Anak yang sederhana itu orangnya solih, sedangkan yang kaya sering maksiat. Orang tua selalu mencintai yang kaya. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya wa iyyakum. Semoga Anda juga mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya memang inilah kehidupan dunia. Ya banyak dari para orang tua itu selalu mengukur keberhasilan seorang anak dengan materi duniawi. Seperti itu. Kalau ada anaknya sederhana, walaupun dia soleh, dia diremehkan, dimarahi. Kalau ada anaknya yang mewah, walaupun dia enggak soleh, disanjung-sanjung. Ya memang itulah kehidupan dunia. Jangan kecil hati kamu. Jangan kecil hati. Ya perlu diberi pemahaman orang tuanya. Kalau mau paham, alhamdulillah. Kalau toh nggak mau paham, ya memang inilah resiko hidup di dunia. Resikonya begitu. Ya orang itu kalau dianggap miskin, sederhana, walaupun soleh nggak ada artinya. Tapi kalau orang itu mewah, kaya, walaupun nggak soleh, dianggap segala-galanya. Itu penilaian manusia. Dan kita sekali-kali jangan terpengaruh oleh penilaian manusia. Malaka walinnas. Malaka walinnas. Apalah pedulinya dengan penilaian manusia? Manusia itu subjektif. Enggak objektif kalau menilai. Enggak proporsional. Jangan terpengaruh oleh penilaian manusia. Coba Anda dengarkan ini. Anda dengarkan kisah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu beliau kumpul dengan para sahabatnya. Lalu lewat seorang tokoh masyarakat yang kaya raya. Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Mereka menjawab, ya Rasulullah, orang ini ya Rasulullah, dia kalau berbicara, semua orang mendengarkan pembicaraannya. Kalau dia melamar gadisnya orang, anaknya orang, perempuan, diterima, tidak ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, pasti dikabulkan. Lewat orang itu. Kemudian lewat lagi satu orang yang miskin. Orang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi orang soleh. Tadi itu orang nggak soleh. Wahai para sahabat, bagaimana pendapatmu orang ini? Ya Rasulullah, ini orang miskin. Kalau dia ngomong, nggak ada orang mau mendengarkan omongannya. Kalau dia ngelamar anaknya orang ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, nggak ada yang mau nerima. Mau dia miskin. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi lahada khairun min mil'il ardi mithla hada. Demi Allah, orang yang ini, yang kedua ini, yang kamu anggap nggak ada apa-apanya ini, itu lebih baik dari orang pertama tadi sepenuh bumi. Orang pertama tadi sepenuh bumi dengan orang ini satu, lebih afdal orang ini. Karena orang ini orang soleh, yang tadi bukan orang soleh. Walaupun di mata masyarakat dia mulia, disanjung-sanjung, ngelamar anak orang diberikan, memberi rekomendasi diterima semuanya. Tapi di sisi Allah nggak ada artinya orang itu, tidak soleh. Ini walaupun ditolak kalau ngelamar anaknya orang, kalau ngomong nggak ada orang mau mendengarkan, kalau memberi rekomendasi tidak diterima, tapi mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya, jangan terpengaruh ya oleh penilaian manusia. Rasulullah SAW mengatakan, Rubba ash'at aghbar madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang miskin papa, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, dia ditolak dari sana sini. Tapi kalau berdoa kepada Allah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan terpengaruh penilaian manusia. Anda sabar kalau punya ibu seperti itu, sabar.
Ibu mau mengerti, alhamdulillah mau mengerti, Anda sabar. Kedoliman jangan dibalas dengan kedoliman, sabar ya. Doakan mudah-mudahan saudara saya yang kaya itu, yang tidak soleh, mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah jadi orang soleh. Mudah-mudahan ibu saya diberi oleh Allah pemahaman tentang hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia. Dunia ini adalah lebih hina dari sayap nyamuk, lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Demikian kata Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi begitu ya. Sekali lagi intinya adalah malaka walid dunya, malaka walin nas, malaka walin nas. Apalah pedulinya dengan manusia, dengan penilaian manusia. Yang penting Anda di atas jalan yang benar, Anda mencari Allah, Rasulnya, kampung akhirat, jalan terus, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Karena kalau kita mengikuti penilaian manusia, kita nggak bisa berbuat baik. Gini salah, gitu salah, ngomong salah, diam salah, iya salah, tidak salah, senyum salah, tertawa salah, cemberut salah, semuanya salah, tidak ada benarnya. Yang penting adalah fit thariq, shiratal mustaqim, jalan terus. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah menjadikan para orang tua itu menyadari tentang hakikat kehidupan dunia. Karena banyak para orang tua yang menjadikan anak-anaknya menjadi mesin-mesin pencetak uang. Mulai kecil anaknya dicekoki terus, kamu sekolah yang pinter, jadi dokter, jadi insinyur, supaya kamu punya uang banyak, punya rumah mewah, punya mobil, punya ini. Nah, ini racun semuanya ini injeksi-injeksi yang sangat bahaya, memasukkan racun dalam tubuh anak. Mestinya wahai anakku, jadilah kamu orang pintar, orang yang pandai, jadi dokter, jadi insinyur. Kamu bantu kaum muslimin, kamu bantu umat manusia, kamu tolong mereka. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan hidup kita adalah hidup yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, bapak saya memojokkan saya dan pilih kasih. Jadi sikap saya agak tidak peduli sama bapak. Apa sikap saya salah? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu wa iyyakum. Ya, sikap Anda salah, betul itu. Sikap Anda salah itu betul. Ketika bapak Anda mendolimi Anda, maka Anda jangan membalas kedolimannya dengan kedoliman. Sama dengan yang saya baru ceritakan barusan ini. Hampir mirip ini kasusnya. Ketika bapak Anda memojokkan Anda, pilih kasih, berarti bapak itu tidak benar. Berarti bapak itu dolim. Tapi Anda jangan membalas. Jangan membalas. Anda tetap, dia adalah bapak Anda. Yang baik kepada dia. Yang baik. Anda tetap nyambung walaupun bapak mutus. Anda tetap baik walaupun bapak jahat. Anda tetap lembut walaupun bapak kasar. Seperti itu. Insya Allah. Allah selalu membela Anda, nolong Anda, bantu Anda. Kalau Anda dalam keadaan seperti terus. Kedoliman jangan dibalas kedoliman. Kebodohan jangan dibalas kebodohan. Kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan. Walaupun orang telah berbuat dolim, telah berbuat bodoh, telah berbuat salah, Anda tetap adil. Anda tetap pinter. Anda tetap benar, tetap cerdas. Insya Allah, Allah memberikan kekuatan kepada Anda untuk menjadi orang yang tetap di atas jalan yang benar. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah Nabi Yusuf dulu merupakan orang yang paling tampan sehingga para wanita dulu sampai tergila-gila padanya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang benar ya, Nabi Yusuf itu oleh Allah dijadikan ganteng ya, ganteng. Nanti ada ceritanya nanti. Anda sabar dulu. Nanti ada ceritanya sampai perempuan-perempuan kalau melihat Nabi Yusuf itu ketika bawa pisau itu mau motong apel keliru yang dipotong jarinya. Gara-gara gantengnya. Waduh, gantengnya orang ini deh, Masya Allah. Ya seperti itu. Nanti aja insya Allah pada saatnya ya. Tapi jangan lupa Nabi Muhammad SAW lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Lebih ganteng. Nanti kita ceritakan panjang lebar pada saatnya. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimpi masuk ke dalam istana yang didirikan oleh raja perkasa alam dan istana itu tidak ada di muka bumi. Ini bagaimana Ustadz? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini tanya masalah mimpi ya. Mimpi masuk ke dalam istana yang didirikan oleh raja perkasa alam dan istana itu tidak ada di muka bumi. Ini bagaimana Ustadz? Ya insyaallah itu artinya baik ya. Insyaallah artinya baik. Yang penting Anda sholat 5 waktu dengan benar. Anda baca Quran dengan baik, Anda amalkan. InsyaAllah nanti Anda benar-benar masuk istana itu. InsyaAllah. Ya, fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Nabi Yakub dapat dosa karena anak turunnya Israel jadi bangsa yang zalim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tidak. Karena Nabi Yakub itu tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Berbeda kalau orang setuju ya. Kalau orang setuju ya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Setuju. Ada orang berbuat jahat, dia setuju. Maka dia sama dengan pelakunya. Seperti anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam ya. Qabil dan Habil itu kan. Si Qabil membunuh si Habil. Ya, Qabil membunuh si Habil. Maka Qabil ini yang pertama mempelopori dosa pembunuhan. Sehingga kalau ada orang membunuh orang lain, maka Qabil dapat kiriman dosa. Adapun Nabi Yakub enggak setuju beliau. Seperti Nabi Isa alaihissalam itu disembah oleh orang-orang Nasrani, tapi Nabi Isa enggak salah, Nabi Isa enggak mau itu, enggak mau. Apalagi sekarang bangsa Israel sudah campur-campur nasabnya, pernikahan mereka sudah campur-campur dengan nasabnya sudah enggak jelas lagi. Dan perlu diketahui juga bahwa di dalam kitab Talmud milik orang Yahudi itu di sana banyak ayat-ayat yang menyatakan darah orang selain Yahudi itu halal. Saya kemarin posting ya. Kalau Anda punya kesempatan silakan buka di hatibening.com. Di sana saya posting di buletin harian beberapa hari yang lalu, silakan dicari ya. Di bulan ini juga, bulan Januari. Ayat-ayat cinta Talmud. Ayat-ayat cinta versi Talmud. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Talmud, itu selain bangsa Yahudi itu dianggap bukan manusia. Selain bangsa Yahudi dianggap sebagai binatang. Selain bangsa Yahudi itu halal, segala-galanya halal, nggak ada artinya. Subhanallah, luar biasa. Amat sangat dolim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang saya cintai karena Allah, mendengar kisah tentang Nabi Yusuf ini, saya punya pikiran bahwa orang Yahudi itu dari dulu memang keji, bahkan pada saudaranya sendiri. Benarkah pikiran saya Ustadz? Terima kasih dari Rudi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ini dari Mas Rudi ya. Semoga Mas Rudi dan keluarga semuanya dan teman-temannya semuanya istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai kisah Nabi Yusuf ini ya, kita bicara bukan bicara Yahudi secara apa namanya, begini aja. Ketika zaman Nabi Yusuf ini Yahudi belum ada loh. Yahudi belum ada. Yahudi itu baru timbul pada masa Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu dianggap disebut sebagai Yahudi. Namun Yahudi yang sekarang ini bukan lagi pengikut Nabi Musa, karena mereka sudah melanggar ajaran Nabi Musa. Mereka sudah meninggalkan ajaran Nabi Musa dan mereka merusak ajaran Nabi Musa. Jadi pada zaman Nabi Yusuf ini masih belum ada ajaran Yahudi itu. Cuman mereka namanya Bani Israel ya, Bani Israel. Ya, ini anak-anak daripada Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Memang saudara-saudara Nabi Yusuf ini ada sifat iri dengki ya. Tapi di kemudian hari, nanti kita bahas juga, di kemudian hari mereka sudah taubat kepada Allah, menjadi orang-orang soleh, bahkan mereka oleh Allah diangkat menjadi nabi semuanya. Nanti ada ceritanya ya.
Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini semuanya oleh Allah diangkat jadi nabi nanti. Jadi walaupun mereka di awal mulanya itu jahat, buruk, tapi akhirnya mereka taubat menjadi orang baik. Sehingga yang dinilai itu adalah akhirnya, bukan permulaannya. Permulaannya buruk, akhirnya baik. Yang diambil adalah akhirnya. Walaupun kekurangan-kekurangan ada pada permulaannya. Jadi mereka itu nanti 11 orang jadi nabi semuanya. Nabi semuanya. Itulah yang disebut oleh Allah sebagai al-asbat. Al-asbat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 84. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan apa yang kami turunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub dan kepada asbat. Apa asbat itu? Asbat wa hum auladu Yaqub al-ithna ashar wa dzurriyyatuhum. Al-asbat adalah anaknya Nabi Yakub yang berjumlah 12 itu dan anak cucu mereka. Jadi mereka dijadikan nabi semuanya. Apalagi juga Nabi Yusuf ketika mimpi kan melihat 11 bintang. 11 bintang. Bintang itu ada cahayanya, memberikan petunjuk. Dan itu juga merupakan sifat para nabi. Kalau toh bukan nabi, maka mereka adalah ulama yang ahli ibadah. Seperti itu. Jadi walaupun mereka di awal mulanya itu jahat, tapi pada akhirnya mereka baik. Dan kebaikan pada akhirnya itu menghilangkan keburukan-keburukan pada permulaannya. Ya, semoga jelas. Saya kira mungkin cukup itu dulu ya. InsyaAllah nanti kita masuk episode berikutnya. Dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub alaihi wassalam. Wa ala nabiyina afdalus salati wat taslim. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang kau kabulkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah daripadamu, petunjukmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ketakwaan ya Allah, agar kami menjadi orang yang bertakwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menjaga diri kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang cukup ya Allah, sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kelapangan ya Allah, sehingga kami tidak akan pernah menghinakan diri kami kepada siapapun selainmu. Ya Allah, Engkau telah menjaga wajah kami untuk tidak bersujud kepada siapapun selainmu. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau benar-benar memelihara kami untuk kami tidak tunduk kepada siapapun, tidak menghinakan diri kami kepada siapapun selain kepadamu ya Allah. Sebagaimana Engkau jaga kami untuk tidak sujud kepada siapapun selain Engkau, jagalah kami ya Allah untuk tidak menghinakan diri kami kepada siapapun selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Engkau tutup umur kami dengan penutup yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, daripada penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.